Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu wa yardah. Bismillah. Minal bi'atsati ilal jahri bid da'wah. Ad-darsul khamis min at-tarikhil islami fi silsilati kitab at-ta'lim al-lughatil arabiyyah. Innal ahdatsal 'azimata fil fatratis sabiqati min hayatin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tu'akkida annahu bashar. Sesungguhnya kejadian-kejadian agung dan besar pada kurun waktu terdahulu dalam kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meyakinkan bahwasanya beliau adalah dari golongan manusia. Walakinnallaha ikhtarahu wa hayya'ahu lin-nubuwwati wa hamlir risalati. Tetapi Allah memilihnya dan mempersiapkan kepadanya nubuwah itu untuk mengemban misi risalah ini. Fatamayyazat hayatuhu bil jiddi was-sidqi wal amanati wal bu'di an ibadatil asnami wa lam yasjud laha. Bukti Allah mempersiapkannya adalah dengan memuliakan kehidupannya Rasul dengan baik, dengan amanah, dengan jujur, jauh dari ibadah kepada berhala dan tidak pernah sekalipun bersujud kepadanya. Wa hadza ma hadatsa 'indama balagha sinnal arba'in. Kejadian ini ketika diturunkannya wahyu ketika beliau sampai kepada umur yang 40. Faqad bada'al wahyu yatanazzalu alaihi birisalatil islami basyiran wa nadhira. Wahyu kemudian Allah turunkan kepada Nabi sebagai risalah Islam yang merupakan kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Dan juga di dalam wahyu itu mengajak kepada menyembah pada Allah dan membawa cahaya yang terang. Wa kanat bidayatu dzalika hina ma ja'ahul malaku Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Adapun awal mula diturunkannya wahyu kepadanya ketika datangnya malaikat namanya Jibril ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hira. Wa dzalika yaumal itsnain as-sabi'a asyara min Ramadan Agustus sanah 610. Pada hari Senin 17 Ramadan. Ini di paragraf kedua merupakan hadis ya, karena diawali dengan An Ummil Mukminin. Sebenarnya sangat mudah untuk mendapatkan penjelasan daripada hadis-hadis dengan cara berikut ini. Kalian bisa buka di Google hadis tentang, kemudian tulis di awal matanya itu apa, nanti akan muncul ya. Misalnya kita klik yang ini, dari sini nanti akan muncul ya hadis yang sama persis yang ingin kita pelajari hari ini ya, dari sini. Kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah, sama ya dengan yang tadi ya. Kita langsung scroll ke bawah dari sini. Wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali terjadi adalah dalam bentuk mimpi yang benar. Coba kita lihat di teks ya. Teksnya awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Sama ya. Fakana la yara ru'ya fi naumihi illa ja'at kafalakis subah. Tidaklah beliau mendapati mimpi tersebut melainkan sebagaimana munculnya keheningan fajar subuh. Kemudian beliau suka menyepi sendiri. Nah, di paragraf ini sudah ganti ya. Tsumma habbaba ilaihil khala'u fakana yakhlu bi ghari Hira yata'abbadu fihi al-layali dzawatil adad qabla an yarji'a ila ahlihi wa yatazawwada
lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira faja'ahu al-malaku faqala lahu iqra faqala ma ana biqari qala fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhdu thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa'akhadhani faghattani ats-tsaniyata hatta balagha minni al-juhdu thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa'akhadhani faghattani ats-tsalitsah thumma arsalani faqala iqra hatta akhir. Coba kita lihat di terjemahnya ya. Kemudian beliau suka menyepi sendiri. Beliau biasanya menyepi di Gua Hira. Di sana beliau menghabiskan beberapa malam untuk beribadah kepada Allah sebelum kembali ke rumah. Untuk tujuan tersebut beliau membawa sedikit perbekalan. Setelah beberapa hari berada di sana, beliau pulang kepada Khadijah, mengambil perbekalan untuk beberapa malam. Keadaan ini terus berlarut sehingga beliau dibawakan wahyu ketika beliau berada di Gua Hira. Wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril dengan berkata, "Bacalah wahai Muhammad." Beliau bersabda, "Aku tidak pandai membaca." Rasulullah bersabda, "Lalu malaikat memegang dan memelukku erat-erat. Ketika aku merasakan kepayahan, ia pun melepasku. Kemudian dia berkata, 'Bacalah, wahai Muhammad.' Beliau bersabda, aku lalu menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Beliau melanjutkan, Jibril kemudian memegang dan memelukku erat-erat lagi hingga ketika aku merasa kepayahan, ia pun melepasnya kembali. Kemudian ia berkata, 'Bacalah wahai Muhammad.' Beliau bersabda, aku lalu menjawab, 'Aku tidak pandai membaca.' Beliau melanjutkan, Jibril kembali memegang dan memelukku erat-erat sehingga ketika aku merasakan kepayahan, ia pun melepaskanku. Kemudian dia membaca firman Allah. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Setelah kejadian itu, beliau pulang dalam keadaan ketakutan hingga menemui Khadijah. Seraya beliau berkata, selimutilah aku. Lalu Khadijah memberi beliau selimut hingga hilang rasa gemetar dari diri beliau. Beliau kemudian bersabda kepada Khadijah, wahai Khadijah, apakah yang telah terjadi kepadaku? Beliau pun menceritakan seluruh peristiwa yang telah terjadi. Beliau bersabda lagi, aku benar-benar khawatir pada diriku. Ini khosyitu. Ya, ada kalimat situ di teks. Khadijah terus menghibur beliau dengan berkata, janganlah begitu. Bergembiralah, demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Demi Allah, sesungguhnya kamu telah menyambung tali persaudaraan, berbicara jujur, memikul beban orang lain, suka mengusahakan sesuatu yang tidak ada, menjamu tamu, dan senantiasa membela faktor-faktor kebenaran. Khadijah beranjak seketika menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Dia pernah menjadi Nasrani pada zaman jahiliyah. Dia suka menulis dengan tulisan Arab dan cukup banyak menulis kitab Injil dalam tulisan Arab. Ketika itu dia telah tua dan buta. Khadijah berkata kepadanya, Paman. Paman adalah panggilan yang biasa digunakan oleh bangsa Arab bagi sepupu dan sebagainya karena menghormati mereka atas dasar lebih tua. Ya, ini tanda kurung dari maksud dari paman. Dengarlah cerita anak saudaramu ini. Waraqah bin Naufal berkata, wahai anak saudaraku, ya benar akhi, apakah yang telah terjadi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua peristiwa yang beliau telah alami. Mendengar peristiwa itu, Waraqah berkata, ini adalah undang-undang yang dahulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Alangkah baik seandainya aku masih muda di saat-saat kamu dibangkitkan menjadi nabi. Juga alangkah baiknya kiranya aku masih hidup di saat-saat kamu diusir oleh kaummu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, tidaklah setiap nabi yang bangkit membawa tugas sepertimu, melainkan pasti akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup di zamanmu, niscaya aku akan tetap menolong dan membelamu. Ya, ini udah selesai ya. Nanti kita lanjutkan dari sini ya.
dari walikai tazidahu, dan supaya menambah ketenangan bagi Rasul, walikai yata'akkada min sidqi kalamiha, dan juga untuk membuktikan benarnya perkataan istrinya itu, laqat bihi ila ibni ammiha Warqah bin Naufal. Khadijah radhiyallahu anha pun membawa suaminya ke Warqah bin Naufal yang mengerti tentang kutub-kutub samawiyah. Falamma sami'a minar rasul ma ra'a adraka anna hadha huwal wahyu alladhi kana yanzilu ala al-anbiya fabashshirhu bi annahu sayakunu nabiyya hadhil ummah. Wa tamanna Waraqah law yatulu bihil umru hatta yakuna min ansarihi wa awanihi. Yani hampir persis ya dengan yang ada di teks dari terjemahan hadis tadi. Al-muslimun al-awwalun akhadha al-wahyu yatataba'u 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhadha ar-rasul yad'u ahlahu wal muqarribina ilaihi ilal imani billahi wahdah. Ya. Wahyu ini kemudian mengarahkan kepada Rasul untuk mendakwahkan kepada keluarga dan yang terdekat dengan Rasul kepada suatu konsep, yaitu iman kepada Allah. Bada abi nasrid dakwah sirron bainan nas. Awal mulanya penyebaran dakwahnya Rasul ini dilakukan secara rahasia. Waqad istaghraqat ad-da'watu fi Makkah 13 aman. Ini dakwah di Makkah itu membutuhkan waktu 13 tahun. Kanas al-a'wamus salasatul ula minha sirriyatan. Adapun 3 tahun pertama itu dilakukan secara rahasia. Wa fil marhalati sirriyati minad da'wati amana bir risalati wad da'wati ila aqidati tauhid adadun min ahli an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa minal muqarrabina ilaih. Pada periode rahasia tadi, dakwahnya Rasul membuahkan hasil, yaitu ada beberapa dari keluarganya beliau yang masuk ke dalam Islam. Wa min awailil ladzina aslamu, dan adapun orang-orang yang masuk Islam pada pertama kali ini ada banyak ya, bisa dibaca sendiri sampai dari Sayyidah Khadijah sampai dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Al-jahru bid-da'wah. Tsumma amara Allah ta'ala rasulahu an yajhara bid-da'wah. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Ayat tersebut ada di surat Al-Hijr ayat 94 yang menunjukkan untuk dakwah secara terang-terangan. Fasa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala jabalis Safa wa ja'ala yunadi ahla Makkah jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung Safa dan memanggil penduduk Mekah semuanya. Ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Abda Manaf. Sampai sini ya, sampai Bani Asad. Fajtama'u alaih faqala lahum ara'aytum law anni akhbartukum anna khailan khalfa hadzal jabal turidu an tughira alaikum akuntum musaddaqi. Mereka kemudian berkumpul ya, bani-bani atau dari penduduk Mekah yang berasal dari kabilah-kabilah yang diseru oleh Rasul tadi berkumpul. Kemudian Rasul bertanya kepada mereka, bagaimana pendapatmu jika seandainya aku kabarkan kepadamu ada sekelompok khail itu ya semacam jama'atul hisan. Ada jama'atul hisan wara'a hadzal jabal turidu an tuhdimakum, gitu ya. Ada sekelompok kuda yang akan menghancurkanmu, sedangkan kamu nggak tahu karena ada di belakang jibal ini. Kalian percaya atau tidak? Qalu, semua kabilah itu mengatakan, na'am, ma jarrabana 'alaika katiban qattun.
engkau kan tidak pernah berbohong. Qala fa inni nadhirun lakum wa rasulullahi ilaikum khassah wa ilan nasi kafah. Sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan, Rasul bagi kalian semua dan bagi umat manusia secara seluruhnya. Baina yadayya adzabin syadid wa innallaha amaroni an unzira ashiratil aqrabin. Saya ini diperintahkan untuk mengajak kepada kebenaran dan yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang pedih. Dan saya ini juga diperintahkan untuk mengingatkan, mengajak kepada keluargaku yang terdekat. Wa inni la amliku lakum minad dunya manfa'ah wala minal akhirati nasiban illa an taqulu la ilaha illallah ya. Sungguhnya aku ini tidak punya kuasa atas diri kalian di dunia, tidak meminta kalian manfaat dan pula di akhirat nanti, kecuali sampai kalian mengatakan la ilaha illallah. Inda idzin nahadha ammuhu Abu Lahab wa qala lahu tabban laka alihadza jama'tana. Ketika itu bangkitlah pamannya Abu Lahab dan berkata, celakalah engkau, hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami. Faqad raddal Qur'an al-Karim ala Abi Lahab wa dzalika fi qouli ta'ala surati Al-Lahab. Kemudian Al-Qur'an Karim menjawab perkataannya tersebut bahwa kecelakaan milik Abu Lahab. Lam tahtam Quraisy bid-da'watil islamiyyati fi awwalil amri wa dhannat annaha harakatun qalilatus sya'ni la ahammiyah laha. Orang-orang Quraisy tidak menganggap penting dakwah Islamiyah yang disampaikan oleh Rasul pada awal mulanya, dan mereka mengira bahwasanya dakwah itu adalah sebuah pergerakan yang hanya sedikit saja, kecil, tidak berefek apapun, tidak penting. Wa ba'dal jahri bid-da'wati taghayyara al-mawqif. Setelah terjadinya dakwah secara terang-terangan, kondisinya pun berubah. Faqad akhadha ar-rasulu ya'ibah. Rasul memberikan celaan kepada sesembahannya orang Quraisy. Wa bayyana lahum fasada aqaidihim, dan menjelaskan tentang rusaknya akidah mereka. Wa annahum innama ya'buduna ahjaran la tasma'u wa la tubsir. Mereka itu ketika menyembah batu-batu, di mana batu-batu tersebut tidak mendengar dan tidak bisa melihat. Wala tadur wala tanfa. Tidak bisa memberikan kemudaratan dan tidak bisa memberikan kemanfaatan. Fa adraka zu'ama'u Quraisy madal khatri alladhi tuhaddidu bihi ad-da'watul islamiyyatu kiyanahum. Jadi orang-orang Quraisy pembesar-pembesarnya mengetahui adanya bahaya yang mengancam keselamatan dari keyakinan mereka. Fa fi intisharil islami qada'un ala majdil qabilati wa nihayatun li sultaniha wa dhullun li asnamiha wa musawatun baina asyrafiha wa abidiha. Dan dalam tersebarnya Islam akan ada keruntuhan dari kekuasaannya mereka, dan juga hinaan terhadap berhala-berhalanya mereka, dan juga adanya persamaan antara tuan dan budaknya. Artinya mereka tidak mau paham-paham yang mereka sudah yakini berpuluh-puluh tahun dihancurkan oleh dakwah Islam. Fahadza minni, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.